Pernah kepikiran nggak kalau ada satu ide yang kelihatannya simpel banget tapi punya kekuatan buat mengubah total cara kita belajar, bekerja, dan bertumbuh? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah gagasan yang bisa jadi kunci buat membuka semua potensi tersembunyi di dalam diri kita. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita akan awali pembahasan ini dengan satu angka. Cuma satu angka, tapi percaya deh, angka ini nyimpen cerita yang besar banget soal pendidikan, bahkan nasib sebuah bangsa. 29%. Coba deh, liatin angka ini sebentar. Kelihatannya biasa aja kan? Tapi, apa sih artinya? Dan kenapa ini penting banget buat kita semua? Gimana kalau ternyata angka ini adalah salah satu petunjuk paling kuat buat memprediksi kesuksesan akademis sebuah negara? Tiba-tiba jadi serius kan? Ini bukan lagi soal statistik, tapi soal masa depan. Dan inilah konteksnya. Menurut survei PISA tahun 2018, persentase siswa di Indonesia yang punya pola pikir bertumbuh atau growth mindset cuma 29%. Ini salah satu yang terendah di dunia. Dan yang bikin ini jadi lebih genting lagi, data PISA nunjukin korelasi yang kuat banget antara mindset ini sama prestasi akademik. Jadi, ya ini masalah yang benar-benar krusial. Oke, setelah kita tahu apa masalahnya dan kenapa ini penting, sekarang waktunya kita bedah akarnya. Jadi, pada dasarnya ada dua cara kita memandang kemampuan diri kita. Dua pola pikir yang jadi semacam sistem operasi buat otak kita. Sebelum kita gali lebih dalam, kita harus sepakat dulu soal ini. Pola pikir itu bukan sekedar mood atau perasaan sesaat. Anggap aja mindset itu kayak fondasi sebuah bangunan. Kita boleh punya alat paling canggih, bahan bangunan paling mahal, tapi kalau fondasinya rapuh, semuanya bisa hancur. Nah, pola pikir inilah yang nentuin cara kita bereaksi, cara kita bertindak, dan ujung-ujungnya hasil yang kita dapat. Oke, pola pikir yang pertama namanya pola pikir tetap atau fixed mindset. Ini adalah keyakinan kalau kemampuan kita, entah itu kecerdasan, bakat musik, jago matematika, itu sifatnya bawaan. Udah dari sananya, kalau nggak punya ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, lawannya adalah pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Ini adalah keyakinan kalau otak kita itu mirip otot. Kemampuan dan kecerdasan itu bukan takdir, tapi sesuatu yang bisa dilatih dan dikembangkan. Lewat usaha, belajar dari kesalahan, dan kegigihan, kita bisa jadi lebih pintar dan lebih terampil. Perbedaannya jadi jelas banget waktu kita dengerin suara di dalam kepala kita. Suara si fixed mindset bakal bilang, tuh kan, gagal, emang gue nggak mampu. Sementara suara growth mindset bakal ngomong, oke, gagal, berarti ada yang perlu gue pelajari nih buat coba lagi. Yang satu ngelihat kegagalan sebagai vonis, yang satunya lagi ngelihat kegagalan sebagai umpan balik. Coba deh, suara mana yang lebih sering muncul di kepala Anda? Oke, kita udah tahu bedanya. Pertanyaan besarnya sekarang, apa kita bisa berubah? Apa kita bisa mengganti suara di kepala kita? Jawabannya, tentu saja bisa. Yuk kita lihat gimana caranya kita bisa secara sadar melatih otak kita untuk punya pola pikir bertumbuh. Prosesnya itu simpel tapi butuh latihan. Ada 4 langkah. Pertama, sadari dulu kapan suara fixed mindset itu muncul. Kenali dia. Kedua, sadari kalau Anda punya pilihan. Anda nggak harus percaya sama suara itu. Ketiga, lawan balik. Kasih argumen dari sudut pandang growth mindset. Dan yang paling penting, keempat, ambil tindakan. Lakukan sesuatu yang membuktikan kalau Anda bisa bertumbuh. Karena perubahan nyata itu datang dari tindakan. Kita semua pasti pernah ngomong atau mikir kayak gini kan? Pas dihadapkan sama tantangan baru, refleks pertama kita adalah, aduh aku nggak jago ginian, atau ini bukan bidangku. Kalimat ini seolah-olah jadi tembok yang langsung menutup semua kemungkinan. Tapi coba lihat, gimana kalau kita tambahin satu kata kecil yang ajaib di belakangnya? Saya tidak ahli dalam hal ini, belum. Kata belum ini mengubah segalanya. Dari yang tadinya pernyataan final, jadi sebuah proses. Kata ini membuka pintu menuju pertumbuhan. Inilah inti dari kekuatan growth mindset, terangkum dalam satu kata. Nah, ini penting banget, terutama buat para orang tua, guru, dan pemimpin. Cara kita memuji itu bisa membentuk pola pikir orang lain loh. Kalau kita puji bakatnya, wah kamu pinter banget, itu justru bisa mendorong fixed mindset. Tapi kalau kita puji usahanya, wah kerja keras kamu kelihatan banget hasilnya, itu akan membangun mental yang kuat dan menumbuhkan growth mindset. Pergeseran pola pikir ini efeknya bukan cuma bikin kita lebih percaya diri. Dampaknya itu jauh lebih dalam, sampai ke cara otak kita memproses informasi dan belajar hal-hal baru. Anggap aja growth mindset itu sebuah jembatan. Di satu sisi, ada pembelajaran permukaan,
Ya, sekedar menghafal fakta buat lulus ujian. Di seberang sana ada pembelajaran mendalam, di mana kita benar-benar paham konsepnya sampai ke akar-akarnya. Nah, growth mindset lah yang ngasih kita keberanian dan kegigihan untuk menyeberangi jembatan itu. Dan dampaknya nggak berhenti di situ. Dengan fondasi growth mindset yang kuat, kita seolah membuka gerbang untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan paling penting di abad 21. Kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, semua ini tumbuh subur saat kita percaya kalau kita bisa terus belajar dan nggak takut sama tantangan. Kutipan dari Profesor Abdul Mu'ti ini, menurut saya merangkum semuanya dengan sangat indah. Orang dengan pola pikir bertumbuh, itu nggak lihat jalan buntu. Mereka justru percaya, untuk satu masalah, ada banyak sekali jalan keluar. Jadi kuncinya bukan menghindari masalah, tapi yakin kalau solusi itu selalu bisa ditemukan. Jadi, untuk menutup pembahasan kita, saya ingin kasih Anda sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Coba pikirkan, apa satu hal dalam hidup Anda, bisa soal pekerjaan, hobi, atau apapun, yang selama ini Anda yakini saya nggak bisa. Kalau sudah ketemu, coba sekarang tambahkan kata belum di akhir kalimat itu. Rasakan perbedaannya.